Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Dan untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri yang sahabat alami, boleh tuliskan cerita lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah, kisah misteri yang sahabat kirimkan akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini, kembali satu kisah kiriman seorang sahabat akan saya bagikan. Kisah yang menceritakan tentang seorang pemuda yang sudah meninggal dunia selama 3 hari, namun di hari ketiga pemuda ini dimakamkan, jenazahnya kembali bangkit. Jenazah pemuda yang meninggal ini kembali hidup, bangkit dari kubur. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mungkin seseorang yang sudah meninggal selama 3 hari bisa kembali hidup? Apakah ini fenomena mati suri atau ada misteri lain di balik kehidupan pemuda tersebut? Penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dan apa saja yang dirasakan pemuda tersebut selama 3 hari berada di dalam kuburnya? Kisah ini selengkapnya akan saya ceritakan hanya di sebuah kisah misteri. Allah Maha Kuasa menghidupkan dan mematikan, kemudian membangkitkannya kembali setelah mati. Hanya kepadanya lah semua makhluk kembali. Agar manusia jangan terlalu cenderung kepada dunia, hidup yang sebenarnya ialah di akhirat nanti. Hidup di dunia merupakan hidup untuk mempersiapkan hidup yang lebih baik nanti. Allah lah yang menentukan ukuran dan batas waktu kehidupan makhluk, seperti kapan suatu makhluk harus ada, bagaimana keadaannya, kapan akhir adanya, dan sebagainya. Fenomena misteri dalam hidup ini banyak sekali. Bahkan kita tidak bakal tahu misteri apa yang akan terjadi di kehidupan kita. Semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahasia yang Maha Kuasa. Seperti misteri yang terjadi di kehidupan seorang pemuda. Beliau kembali bangkit dari dalam kubur setelah 3 hari dimakamkan. Apakah fenomena ini dapat kita sebut sebagai fenomena mati suri? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Karena 3 hari di dalam kubur, secara logika kita berpikir tidak ada manusia yang dapat bertahan.
Nggak makan, nggak minum, dengan minimnya oksigen. Apakah bisa, apakah mungkin seseorang yang sudah dinyatakan mati malah bisa kembali hidup? Untuk bertahan saja saya rasa di dalam lubang kuburan selama 3 hari 3 malam itu merupakan sesuatu yang mustahil. Namun ketika Allah berkehendak, apapun semua bisa terjadi. Seperti kisah yang satu ini diceritakan. Sahabat yang mengirimkan kisah ini bernama Fauzan. Beliau memiliki seorang teman, sahabat baik, sahabat dari kecil yang bernama Rian. Saat kejadian ini terjadi, Fauzan dan Rian mereka sama-sama masih bersekolah di satu sekolahan, sama-sama duduk di bangku SMA kelas 2. Kejadian ini dialami oleh Rian. Sedikit Fauzan menceritakan latar belakang kehidupan dari Rian. Rian merupakan tetangga dari Fauzan. Rumah mereka berdekatan, mereka sebaya. Dari kecil mereka main sama-sama. Bahkan Fauzan mengatakan, satu-satunya teman dari kecil yang masih akrab, yang masih bersahabat sampai di jenjang SMA, satu-satunya ya hanya Rian. Yang lain udah nggak tahu pada kemana. Fauzan tahu betul watak karakter dari Rian. Kenakalan-kenakalan yang dilakukan Rian. Ini Fauzan tahu. Begitu juga si Rian. Mengetahui karakter watak dan kenakalan-kenakalan dari Fauzan, ini ya diketahui juga sama Rian karena mereka main sama-sama, nakal sama-sama. Fauzan mengatakan bahwa Rian ini tidak bertahan dia di rumah. Karena di rumah Rian tidak ada sosok seorang abang. Rian bersaudara dia ada 5. Rian anak bungsu dan satu-satunya anak laki-laki di keluarga tersebut. 4 orang saudaranya ini perempuan semua. Jadi di rumah dia itu cuma sebentar-sebentar. Namun perhatian atau kasih sayang ibunya Rian ini sangat besar sekali terhadap anaknya. Bahkan Fauzan ya cukup bisa merasakan lah ya, kasih sayang ibunya Rian ini beda ya dari ibu-ibu yang lain, beda dalam tanda kutip, perhatian itu lebih sekali. Di kelas 2 SMA saja, Rian ini masih diperhatikan layaknya seperti anak istri. Dengan perlakuan sang ibu seperti itu, membuat Rian ini agak sedikit risih juga. Dia sering mengeluh sama Fauzan kalau dia malu. Ya, kalau dilihat sama teman-teman yang lain, kalau dilihat sama cewek, nanti cewek nggak ada yang mau sama aku. Pasti mereka menganggap kalau aku ini anak mami, kalau aku ini anak emak. Malulah aku, udah dewasa kayak ini, masih diperlakukan seperti anak-anak. Itulah yang sering dikatakan Rian kepada Fauzan. Singkat cerita, semester 2, kelas 2 sudah selesai. Mereka naik ke kelas 3 SMA. Dan di kelas 3 SMA, ayah dari Rian memberikan hadiah kepada Rian, yaitu 1 unit sepeda motor. Yang mana sepeda motor ini sudah lama diminta sama Rian, sudah lama diinginkan oleh Rian, namun orang tuanya belum berani ngasih. Nantilah setelah kamu naik kelas 3, baru nanti kamu akan bapak belikan motor. Dan janji itu ditepati ketika Rian naik di kelas 3 SMA. Menerima hadiah yang diinginkan ini membuat Rian sangatlah senang sekali. Fauzan pun turut senang karena Fauzan dan Rian ini pagi-pagi berangkat sekolah tidak perlu naik angkot lagi. Yang biasanya Fauzan nyamper ke rumah Rian, ketika Rian sudah punya motor, Rian yang nyamper ke rumah Fauzan. Mereka pergi sama-sama berangkat sekolah, dan begitu juga ketika pulang sekolah. Rian dan Fauzan berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai Rian, pulanglah mereka ke rumah. Namun, di tengah kebahagiaan Rian mendapatkan sesuatu yang sudah lama diinginkan, mendapatkan sepeda motor hadiah dari bapaknya, dari orang tuanya. Namun, kebahagiaan keluarga tersebut tak berlangsung lama. Malah di sini sebaliknya. Kebahagiaan yang dirasakan oleh keluarga Rian ini menjadi pemicu kesedihan yang mendalam yang akan mereka dapatkan. 1 unit sepeda motor yang dibeli Bapak Rian dan diberikan dengan bangga untuk sang anak agar anak ini merasa senang, ini malah menjadi bumerang. Sepeda motor itu menjadi pengantar maut untuk Rian. Rian meninggal dunia di atas sepeda motor yang baru 3 bulan dimilikinya. Rian mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di tempat. Fauzan, sahabat baik Rian. Ketika beliau mendapat kabar kalau Rian, sahabat baiknya, ini mengalami kecelakaan. Dari informasi yang didapat, kondisi Rian ini cukup parah. Dia tidak sadarkan diri dan sekarang sudah dilarikan ke rumah sakit. Nah,
Informasi yang didapat Fauzan ini tak lantas dipercaya oleh Fauzan. Sama sekali dia tidak percaya. Salah orang kali. Tidak mungkin lah Rian kecelakaan, parah lagi. Rian kan baru saja beberapa menit meninggalkan rumah ini. Aku tidak percaya. Nah, untuk membuktikan ya, apakah benar informasi yang didapat oleh Fauzan, Rian mengalami kecelakaan, sore itu Fauzan langsung nyamperin ke rumah sakit. Dan setibanya di rumah sakit, ya betul, di ruang unit gawat darurat rumah sakit tersebut, Rian sudah terbaring di atas ranjang rumah sakit. Beberapa perawat dan seorang dokter tengah memeriksa keadaan Rian. Dan pada saat itu pihak keluarga dari Rian ini satu pun belum ada yang datang. Bisa dikatakan orang terdekat dari Rian ya Fauzan lah. Karena kejadian ini terjadi tidak jauh dari rumah Fauzan, di ruangan unit gawat darurat atau IGD. Fauzan mencoba untuk masuk tapi belum diperbolehkan karena dokter, pihak medis tengah melakukan pemeriksaan. Beberapa menit menunggu, Fauzan pun dipanggil, ditanya, "Kamu siapanya korban?" Fauzan menjawab, "Saya temannya, Pak. Saya teman dekatnya. Orang tuanya sudah dikabarin belum? Atau ada ndak pihak keluarganya di sini?" Fauzan melihat ke sekitar, ndak ada, Pak. Saya pun ya dapat informasi kalau sahabat saya ini kecelakaan langsung ke sini, nggak kepikiran untuk memberitahu orang tuanya. Karena saya masih ndak menyangka kalau Rian betul-betul mengalami kecelakaan. Ya sudah, sekarang tolong cepat kamu kabarkan dulu orang tuanya. Suruh segera orang tuanya datang ke sini. Itu permintaan dari dokter. Nah, Fauzan yang ingin tahu bagaimana kondisi sahabat baiknya. Rian ini gimana, Dok? Kondisinya gimana? Kondisi Rian baik-baik saja kan? Dokter mengatakan di sini, sahabatmu sudah meninggal dunia. Kecelakaan tersebut telah merenggut nyawanya. Mendengar hal itu, Fauzan terkejut. Fauzan masih tidak percaya dengan apa yang diucapkan dokter. Fauzan mendesak masuk, tapi dokter mengatakan nanti dulu. Sekarang cepat kamu beritahu orang tuanya dulu. Fauzan tidak sanggup untuk memberitahu kedua orang tua Rian kalau Rian sekarang ya sudah tidak bernyawa lagi, meninggal karena kecelakaan. Fauzan menangis. Fauzan mencoba menguatkan diri, datang langsung ke rumah almarhum Rian untuk memberitahu berita duka ini kepada kedua orang tuanya. Setibanya di depan rumah almarhum Rian di sore itu, kedua orang tuanya tengah duduk di teras rumah. Melihat kedatangan Fauzan, ibu almarhum Rian ini berdiri, dia menyapa Fauzan dan bertanya, kok kamu sendirian ke sini? Rian mana? Bukannya tadi Rian bilang sama ibu mau jemput kamu, mau ngajak kamu jalan-jalan sore. Mana? Riannya mana? Pertanyaan dari ibu almarhum Rian di sini berat sekali untuk dijawab oleh Fauzan. Fauzan mencoba untuk menahan air matanya. Fauzan mencoba untuk pelan-pelan mengatakan, memberitahukan kenyataan kepada kedua orang tua Rian dengan mengatakan, "Bu, ya tadi memang Rian nyamper saya. Dia ngajak saya jalan-jalan sore. Tapi saya tahu kalau Rian itu kan kondisinya sakit kan. Wajahnya aja masih pucat. Saya bilang, ya, enggak lah, aku nggak mau ikut. Mendingan kamu pulang aja dulu, istirahat, biar besok bisa sekolah," saya bilang. Tapi Rian tetap memaksa. Saya pun tidak mau. Kebetulan ada tugas dari sekolah yang harus saya selesaikan. Dan akhirnya Rian pergi sendirian. Nah, Riannya sekarang kemana? Kok kamu malah kesini? Pertanyaan dari bapaknya si Rian ini dijawab oleh Fauzan. Rian di rumah sakit, Pak, Bu. Tadi saya diinformasikan kalau Rian sekarang ada di rumah sakit. Saya samperin ke rumah sakit dan ternyata iya benar. Rian kecelakaan dan pihak rumah sakit meminta saya untuk mengajak ibu bapak segera datang ke sana. Mendengar kalau Rian mengalami kecelakaan, Rian sekarang di rumah sakit, histerislah ibunya Rian. Ibunya Rian di sini bertanya dengan nada yang tinggi sambil berteriak kepada Fauzan, "Rian nggak apa-apa kan? Rian nggak kenapa-kenapa kan, Jan? Pak, ayo Pak, kita ke rumah sakit, Pak."
Mereka pun pergi ke rumah sakit tanpa mereka mengetahui kondisi Rian sebenarnya seperti apa. Tanpa mereka ketahui kalau Rian sudah tidak bernyawa lagi, kalau Rian sudah meninggal dunia. Setibanya di rumah sakit, ibu bapak Rian langsung bertemu dengan dokter yang tadi menyuruh Fauzan menjemput, memberitahukan kepada ibu bapaknya korban untuk segera datang, dan dokter lah yang memberitahu kepada ibu bapak Rian kalau anak laki-laki satu-satunya mereka sekarang sudah meninggal dunia. Fauzan di sini tidak sanggup untuk menahan kesedihannya ketika melihat ibu bapak almarhum Rian menangis sampai ibunya itu pingsan. Kepanikan di sini semakin pecah ketika bapak Rian jatuh pingsan pula. Untungnya tidak lama ketika mereka sampai ke rumah sakit, ketika si Fauzan ini dengan beberapa perawat yang ada di sana tengah menangani, tengah ngurusin ibu bapak almarhum Rian yang pingsan. Saudari-saudari Rian datang ke rumah sakit, kakak-kakak perempuannya datang ke rumah sakit, ingin melihat kondisi adiknya yang mengalami kecelakaan. Kakak-kakaknya Rian di sini semakin panik, melihat kok ibu bapak pingsan, ada apa? Rian mana? Rian nggak apa-apa kan? Fauzan di sini lagi-lagi tidak sanggup untuk mengatakan kalau Rian sudah meninggal. Fauzan diem aja, ndak jawab apa-apa. Dan kembali di sini dokter lah yang mengatakan, yang menjelaskan bahwa korban kecelakaan yang bernama Rian meninggal dunia. Mendengar apa yang dikatakan oleh dokter, suasana yang ada di sana semakin tak terkendali. Saudari-saudari dari almarhum Rian, mereka masih belum dapat menerima kenyataan. Mereka masih belum percaya dengan apa yang terjadi, dan di sini barulah diperbolehkan karena pihak keluarga sudah berkumpul, barulah diperbolehkan untuk melihat jasad korban. Fauzan di sini bergegas masuk untuk melihat kondisi jenazah almarhum Rian. Dari ujung kepala sampai ujung kaki diperhatikan oleh Fauzan, tidak ada luka yang serius. Ya, lecetnya itu cuma gores-gores, kayak orang cuma jatuh dikit aja lah. Nggak ada luka yang serius, kepala pecah, luka menganga di bagian tangan. Ini nggak ada. Fauzan bertanya sama dokter, "Dok, kenapa? Kok bisa? Sedangkan saya nggak melihat kalau ada luka yang serius." Dokter menjelaskan, dari hasil pemeriksaan, ya memang jasad almarhum sama sekali tidak ada luka yang serius, namun di bagian leher ini patah. Itulah yang menyebabkan almarhum meninggal dunia. Itu menurut hasil pemeriksaan medis. Yang mana pada saat Fauzan melihat kondisi almarhum Rian, ini orang tuanya Rian, ibu bapaknya ini belum sadarkan diri. Yang baru melihat itu saudari-saudarinya almarhum Rian, Fauzan. Ketika ibu bapaknya Rian siuman dari pingsan, barulah di sini dibawa sama saudari-saudari almarhum, kakak-kakaknya Rian untuk melihat kondisi Rian yang sebenarnya. Ya, mau ndak mau ya, kenyataan dari kematian ini harus diterima dan harus kita ikhlaskan, karena setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma ilayna turja'un. Kejadian ini terjadi di sore hari karena pemeriksaan dari pihak rumah sakit sudah selesai. Korban dinyatakan meninggal dunia dan segeralah dibawa jenazah almarhum Rian di sore hari itu juga pulang ke rumah duka. Dan waktu di sini sudah hampir mendekati waktu maghrib.
Prosesi pemakaman tidak dapat dilakukan di sore hari itu. Karena masih banyak ya persiapan yang harus dilakukan. Kuburannya harus disiapkan. Jenazah harus dimandikan, harus disolatkan. Dan pihak keluarga masih ada yang ditunggu. Ya, kakak pertamanya almarhum ini berada di luar kota. Mereka telah dikabari dan mereka minta ditunggu. Jangan dulu dimakamkan adik, tunggu kami dulu. Tunggu kami. Kami ingin melihat adik untuk terakhir kalinya. Permintaan dua saudari, dua kakak dari almarhum Rian. Pihak keluarga pun sepakat untuk memakamkan jenazah almarhum Rian di keesokan pagi. Di malam itu, warga berdatangan melayat ke rumah almarhum Rian. Teman-teman sekolah juga pada berdatangan, dikasih tahu sama si Fauzan kalau teman kita, sahabat kita meninggal. Datanglah guru-guru datang. Mereka sama sekali tidak percayalah. Secepat ini kok bisa? Kenapa? Fauzan mengatakan kalau ya aku pun tidak percaya kalau ini terjadi. Kondisinya seperti ini. Biasanya kan pagi-pagi Rian ini datang ke rumahnya si Fauzan, jemput Fauzan pakai motor untuk pergi ke sekolah. Nah, di pagi sebelum kecelakaan terjadi sore hari, Fauzan menunggu jemputan Rian tapi kok ndak datang jemput. Ini waktu udah hampir jam 7 loh. Biasanya jam 7 kurang 15 itu Rian udah datang, kami udah jalan ke sekolahan. Jadi Fauzan nunggu sampai jam 7 pas. Ini kayaknya Rian ndak sekolah deh. Mungkin ada urusan atau dia begadang nih, telat nih pasti, ngantuk, kesiangan nih. Ya udah, Fauzan memutuskan untuk naik angkot dia sekolahan. Daripada terlambat di perjalanan menuju ke sekolah, Fauzan masih berpikir kalau Rian ini telat. Pasti dia kesiangan nih bangunnya. Nggak kepikir kalau Rian sakit. Setibanya di sekolahan, teman-teman pada bertanya sama si Fauzan, loh kok tumben kamu naik angkot? Nggak bareng sama Rian kamu? Ya nggak tahu, aku udah nungguin tapi dia nggak jemput-jemput. Daripada telat, ya mending aku naik angkot. Mungkin Rian nyusul, kesiangan kali dia. Masuklah Fauzan sama teman-teman yang lain, masuklah mereka ke kelas. Setelah jam pelajaran pertama selesai, Rian tak kunjung datang. Menandakan bahwa hari itu benar-benar Rian ini nggak masuk sekolah. Mulai di sini hati Fauzan bertanya-tanya, ada apa nih? Ini bocah kenapa nih? Apakah sakit? Kalau sakit, pastilah ada informasi. Tapi kok nggak ada kabar? Daripada bingung, Fauzan bilang, "Tar aja lah, sepulang sekolah, aku mampir ke rumah Rian. Biar jelas kenapa dia nggak sekolah hari ini." Singkat cerita, setelah jam pelajaran selesai, Fauzan ke rumah Rian. Nah, setibanya di rumah Rian, ibunya mengatakan kalau tadi pagi Jan, cemas sekali ibu. "Kenapa bu?" tanya Fauzan. "Rian, asmanya tiba-tiba kambuh. Ibu bangunin buat sekolah. Ibu lihat kok dia ngap-ngapan. Matanya udah kebelalak ke atas. Untung cepet ibu tahu. Kalau nggak kebayang apa yang akan terjadi." "Loh, sekarang Riannya mana?" tanya Fauzan. "Tuh, ada di dalam." "Loh kok nggak dibawa ke rumah sakit bu?" "Ya kami mau bawa rumah sakit Jan. Tapi kamu tahu sendiri lah. Rian itu paling anti mau dibawa ke rumah sakit kalau asmanya kambuh. Lah sekarang gimana kondisinya?" "Ya alhamdulillah udah baikan, makanya tadi pagi Rian ndak sekolah. Ibu pun tadi ndak sempet ke rumah kamu kasih tahu kalau Rian sakit, ya sekalian izinin. Ibu panik sekali Jan. Tuh, kamu lihatlah di dalam. Dia di kamar tuh istirahat." Masuklah Fauzan ke kamarnya si Rian. Ketika Fauzan buka pintu, terlihat Rian itu tengah tidur ya, di atas tempat tidurnya dengan bantal yang tinggi. Jadi tidurnya tuh kayak hampir seperempat duduk lah ya, bersandar kayak ini agar nafas itu lancar. Jadi kalau orang asma atau sesak napas itu kan tidak boleh tidur datar atau dengan bantal yang rendah, harus bantalnya lebih tinggi biar nafasnya itu lancar. Nah, ketika mendengar suara pintu terbuka, mata Rian yang terpejam tadinya ini terbuka melihat ke arah pintu yang terbuka. Melihat Fauzan yang ada di sana, Fauzan yang datang, dari wajahnya yang pucat terlihat ada sedikit senyuman menyambut kedatangan Fauzan. Duduklah Fauzan di samping Rian. "Kamu kenapa? Kok tiba-tiba kumat? Pastilah kamu nih ngerokok lagi."
Ya kan? Udah aku bilang, kalau kamu sayang sama diri kamu, kalau kamu nggak mau mati, nggak usah kamu hisap rokok lagi. Kasihan tuh ibu kamu. Diem-diem aja. Ya tadi malam aku kebanyakan ngerokok. Ya, aku nggak tahu bakal jadi kayak gini. Nah, itulah obrolan Fauzan dengan Rian. Jadi mereka ini saling tutup-tutupin lah kenakalan mereka. Nanti sore nonton futsal yuk, jalan yuk, sore yuk. Suntuk aku di rumah, kata si Rian ini tadi mengajak si Fauzan. Gila kamu. Suntuk-suntuk katanya. Kondisi kamu aja seperti ini, ngap-ngapan kayak gini, nggak apa-apa. Sekarang kondisiku sudah baik kan. Lihatlah aku. Udah bisa ngobrol kan, udah bisa ngomong sama kamu. Yuk, sore nanti jalan yuk. Aku jemput ya nanti. Suntuk aku Jan. Dari pagi disuruh rebahan terus sama ibu. Ibu aja Jan yang terlalu berlebihan. Kamu kayak nggak tahu ibu aja. Pokoknya nanti sore kamu tunggu di rumah. Aku jemput. Kita jalan. Suntuk aku. Itu yang dikatakan oleh Rian. Ngotot si Rian ini ngajak Fauzan untuk jalan di sore hari nanti. Tapi Fauzan tidak mengatakan iya. Dan juga tidak mengatakan tidak. Dia diam saja. Sembari memperhatikan raut wajah dari Rian agak sedikit berbeda dari biasanya. Ya memang sering penyakit asmanya si Rian ini kambuh, tapi wajahnya kali ini beda. Berbeda sekali dengan ketika Rian sakit di tempo hari. Raut wajahnya agak sedikit menguning. Fauzan pun pulang setelah mengetahui kondisi Rian yang sakit. Dan di sore harinya, cuman berselang 2 jam dari Fauzan ini nyamperin Rian ke rumahnya, melihat kalau kondisi Rian memang betul dalam keadaan sakit. Fauzan pulang dari rumah Rian ini kisaran jam 2 lewat. Nah, di jam 4 lewat, tiba-tiba Rian sudah ada di depan rumah Fauzan. Ya tadi, seperti yang dia katakan tadi. Dia sore itu mau mengajak Fauzan jalan-jalan. Jalan-jalan sore dia suntuk katanya. Nah, Fauzan menolak ajakan Rian. Karena Fauzan ini sadar. Rian ini sakit. Di atas motor itu saja wajahnya masih pucat menguning. Nafasnya saja masih ngap-ngapan walaupun tidak parah. Tapi ya terlihat. Rian ini kesulitan untuk bernafas. Di situ saja Fauzan bingung loh kok. Anak ini diperbolehkan keluar sama ibu bapaknya. Apalah yang dijadikan alasan anak ini sampai-sampai diizinin bawa motor sama ibu bapaknya. Rian mengatakan, kamu bukannya siap-siap. Yuk, nanti kemalaman loh, kita jalan-jalan. Nggak, kata Fauzan. Kamu tuh sakit, Yan. Lebih baik kamu istirahat. Kamu sakit terus, aku nih sembuh. Kalau nggak mau ya sudah, aku pergi sendirian. Mendingan kamu balik. Nanti ibu bapakmu khawatir, Yan. Rian menjawab, udahlah, kalau kamu tidak mau, aku pergi sendirian aja. Aku jalan dulu ya. Rian pun meninggalkan kediaman Fauzan. Nah, dari situlah, dari Rian meninggalkan rumah Fauzan, terhitung beberapa menit lah jaraknya. Kurang lebih sekitar 10-15 menit lah. Tiba-tiba ada yang datang memberitahu pada Fauzan kalau temanmu Jan, yang bawa motor yang sering kesini, itu kecelakaan. Di mana? Kapan? Barusan. Tuh, tidak jauh dari sini. Kamu liatin. Tadi aku lihat sih udah dibopong sama warga ke rumah sakit. Kamu susul ke rumah sakit aja. Nah, Fauzan ini kan tidak percaya tadi. Dan langsung lah Fauzan nyamper ke rumah sakit dan ternyata benar. Rian mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Di sini Fauzan kaget, histeris, sedih, dan ada satu perasaan lagi yang timbul di hati Fauzan. Rasa syukur. Rasa syukur atas apa? Rasa syukur bukan nyukurin Rian mati, ini enggak. Tapi rasa syukur atas perlindungan yang telah Allah berikan. Allah telah menyelamatkan Fauzan pada hari itu. Takdir kematiannya belum sampai di hari itu. Coba, kalau tadi aku ikut sama Rian, gimana nasibku? Kami akan mengalami kecelakaan. Sampai di sini. Kisah kematian almarhum Rian yang tewas dalam kecelakaan tunggal sepeda motor yang dikendarainya akan saya ceritakan menurut beberapa sudut pandang yang berbeda. Pertama dari sudut pandang warga atau orang yang tinggal di sekeliling rumahnya si Rian, termasuk Fauzan, teman baik dari Rian. Satu hari setelah jenazah almarhum dimakamkan, mereka tidak merasa ada yang aneh terjadi.
Dari mulai prosesi pemakaman di pagi harinya, mulai dari acara yasinan di malam harinya, sampai di hari ketiga setelah jenazah dimakamkan. Warga merasa ya tidak ada yang aneh dan kematian ini wajar-wajar saja. Termasuk Fauzan, orang terakhir yang berkomunikasi dengan almarhum sebelum beliau meninggal. Fauzan jujur mengatakan tidak ada petanda apa-apa, dimimpiin ndak, merasa takut ndak. Ya cuman kebayang masa-masa indah sewaktu almarhum masih hidup saja. Itu yang berat sekali kalau bayangan itu muncul. Kenangan-kenangan indah, kenakalan-kenakalan yang mereka lakukan bersama. Kalau itu muncul keinget, sedihnya itu tidak tertahan. Itu yang dirasakan oleh Fauzan. Sedangkan dari keluarga inti, dari 4 saudari almarhum Rian, dari ibu, dari bapak, mereka memiliki cerita masing-masing. Ya, setelah 3 hari kepergian almarhum Rian, pertama dari 4 saudari Rian, 3 di antara saudarinya, tepatnya ya kakak yang pertama, kakak yang kedua, sama yang keempat, mereka didatangi di malam pertama, di malam kedua, didatangi oleh sosok almarhum Rian. Didatangi dengan perwujudan ya kayak mana dia masih hidup, nggak pakai pocong atau nggak ada yang aneh-aneh lah. Kedatangan Rian menyampaikan sesuatu hal yang nggak masuk akal, menyampaikan sesuatu hal yang membuat mereka ini kebingungan, bahkan mereka nggak berani untuk menceritakan satu sama lain, apalagi untuk menceritakan kepada bapak dan ibu. Takutnya bapak ibu nanti berpikir yang aneh-aneh. Kakak pertama di sini, di malam pertama, dimimpiin Rian datang mengatakan, "Kak, tolong aku. Kenapa aku dikubur hidup-hidup? Tolong Kak, tolong aku, keluarkan aku. Aku belum mati." Itu yang dikatakan oleh Rian. Kakak kedua pun begitu. Rian juga mengatakan hal itu. Nah, berbeda dengan kakak keempat, anak perempuan yang keempat. Rian datang, menangis, mengadu. Kenapa? Kenapa kok kalian jahat sekali? Kalian ingin membunuhku ya? Kalian mau bunuh aku di sini, ngubur aku hidup-hidup di sini. Tolong bukakan. Ibu mana? Ibu! Ibu! Di dalam mimpi tersebut, sosok Rian ini berteriak sambil menangis sembari memanggil ibu. Jadi, kejadian yang berulang terjadi lagi di malam kedua. Persis seperti itu lagi. Nah, di malam ketiga, ya, mereka sudah merasa tidak nyaman. Kakak pertama cerita sama yang kedua. Nah, yang keempat ini pun cerita sama yang pertama sama yang kedua. Mereka di sini saling bertanya, kok bisa ya mimpi kita sama? Tanyalah lagi sama yang anak perempuan ketiga. Anak perempuan ketiga malah tidak dimimpiin. Sama sekali tidak dimimpiin. Mereka sepakat untuk menceritakan apa yang mereka rasakan selama 2 malam. Itu nanti setelah acara yasinan di malam ketiga. Menceritakan apa yang mereka rasakan, apa pesan yang ingin disampaikan oleh almarhum Rian kepada ibu dan bapak. Ya. Tapi sebelum mereka menceritakan apa yang mereka ingin sampaikan, di sini mereka malah tambah terkejut lagi dengan apa yang diungkapkan, apa yang diakui oleh ibu mereka. Dengan nada lantang, dengan wajah yang meyakinkan. Si ibu memohon kepada bapaknya dengan mengatakan, "Pak, pagi-pagi besok kita ke kuburan Rian yuk. Kita bongkar yuk. Kita buka yuk kuburan Rian. Aku merasa ada yang aneh, Pak. Aku merasa kalau anak kita belum mati, Pak. Anak kita masih hidup, Pak. Anak kita ada di dalam kuburan itu. Anak kita ada di sana dalam keadaan hidup. Kita telah mengubur Rian hidup-hidup, Pak." Dari wajah yang serius, seketika langsung berubah dengan raut wajah yang sangat sedih sekali. Air mata tak henti-henti keluar dari kedua bola mata sang ibu.
dengan suara yang lirih. Sang ibu mengatakan, "Pak, aku nggak yakin loh Pak kalau Rian sudah mati. Rian masih hidup Pak. Aku ngelihat sendiri loh Pak, kalau Rian ketakutan di dalam sana. Rian berteriak memanggil aku, 'Tolong Bu, aku mau keluar Bu. Kenapa aku di sini Bu?' Aku yakin Pak, aku yakin anak kita masih hidup." Kakak-kakak Rian yang tadinya mau mengutarakan apa yang dialami dengan kejadian sang ibu ini sama ya. Tapi bedanya ibu mereka ini melihat secara langsung, kata si ibu, kalau di dalam kubur Rian ini merasa sangat kesakitan. Rian sangat menderita sekali. Rian meminta tolong, menangis, "Tolong Bu, keluarkan aku." Menurut pengakuan sang ibu, kalau itu semua dilihatnya secara langsung. Tapi apa yang diucapkan ibu tak lantas langsung membuat Bapak Rian ini seketika percaya dengan apa yang dikatakan ibu, dengan apa yang difikirkannya, dengan keyakinannya kalau Rian masih hidup. Jelas-jelas hasil dari rumah sakit itu menyatakan kalau Rian sudah meninggal dunia. Penyebab kematiannya sudah jelas. Loh, kok malah ibu ngomong kayak gitu? Ketika Bapak mencoba untuk meyakinkan ibu kalau apa yang dirasakan ibu ini cuman kerinduan, cuman rasa yang masih belum bisa menerima kenyataan, ya, hati yang masih belum menerima kenyataan kalau Rian sudah tidak ada lagi. Ibu istighfar Bu, istighfar. Ini sudah 3 hari Bu anak kita dimakamkan. Tidak mungkin Rian hidup kembali. Nah, di saat itulah 3 orang kakaknya si Rian yang mengalami mimpi yang sama 2 malam berturut-turut, mereka satu persatu menceritakan apa yang mereka alami di alam mimpi, didatangin oleh adik mengatakan hal yang sama 2 malam berturut-turut, dan mereka yakin atas keyakinan ibu itu tepat. Kami juga merasa kalau ini ada sedikit kejanggalan loh Pak. Apa salahnya kita turutin kemauan ibu? Apa salahnya kita bongkar makam Rian? Nah, di sini yang tadinya Bapak Rian tidak percaya dengan apa yang terjadi, sedikit demi sedikit beliau mulai percaya. Dan Fauzan, yang mereka ketahui kalau Fauzan ini itu layaknya sudah seperti saudara kandung lah sama si Rian, saudara laki-lakinya si Rian. Di malam itu juga Fauzan dipanggil untuk datang ke rumah almarhum Rian, dan disitulah Fauzan ini mengetahui kalau ibunya yakin, kakak-kakaknya juga yakin kalau Rian masih hidup. Dan Fauzan ditanya, "Kamu ngalamin enggak? Kamu ada ndak mimpi seperti mimpi mbak-mbak ini? Atau ada kejadian-kejadian aneh yang kamu alami terkait kematian almarhum Rian?" Jujur Fauzan mengatakan, "Sama sekali ndak ada Pak. Aku cuma merasa sangat kehilangan aja." Dan bapaknya si Rian bertanya, "Jujur kamu jawab, kira-kira kamu sependapat ndak dengan apa yang diucapkan ibu? Dengan apa yang diucapkan oleh mbak-mbak ini?" Fauzan menjawab, "Apa salahnya kita mencoba? Feeling dari seorang ibu jarang melesetnya Pak. 9 bulan 10 hari Rian dikandung ibu. Ikatan batin seorang ibu kepada anaknya ini tidak akan terputus walaupun sudah terpisah antara ruang dan waktu." Di malam itu juga disaksikan oleh Fauzan. Mereka berembuk, mereka sepakat pagi-pagi sekali setelah ba'da subuh mereka mendatangi rumah Bapak Kepala RT. Mendatangi rumah tua-tua kampung yang ada di sana, menceritakan kejadian ini, minta pendapat. Kalau memang setuju, diizinkan. Dan bertanya pula mereka kepada Pak Ustadz, kira-kira dalam agama Pak, dalam Islam, apa yang akan kami lakukan ini salah ndak? Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk menggali makam Rian di pagi itu. Setelah mereka berembuk, mereka berkumpul, warga pun di sini tahu apa yang akan mereka lakukan. Sebagian warga menganggap ibu Rian gila, keluarga Rian gila. Masa iya? Sudah 3 hari dikubur,
masih hidup. Mustahil sebagian warga tidak percaya dengan fenomena yang satu ini. Mulailah penggalian makam dilakukan. Perlahan gundukan tanah itu terangkat. Semakin jauh ke dalam, kuburan ini tergali. Mereka sedikit demi sedikit mulai ada yang gelisah, ada yang deg-degan dengan apa yang akan dilihat. Yang jelas kalau jenazah memang benar-benar sudah meninggal, sudah dipastikan akan busuk. Tapi ini belum tercium aroma busuk. Sama sekali tidak tercium aroma busuk. Nah, semakin mendekati dengan papan, ya, papan dako atau papan penyangga tanah kuburan, mereka sedikit demi sedikit merasa kalau ada yang mendengar suara. Tapi suara siapa? Terdengar kecil sekali suaranya. Suara rintihan. Nah, tepatlah tanah itu dibongkar, papan itu dibuka satu persatu. Ketika semua sudah dibuka, mereka melihat satu peristiwa yang menakjubkan. Jenazah almarhum Rian ketika dikebumikan dengan tubuh yang sudah dikafani, terikat tali pocong di bagian tangan, ya, di bagian kaki, semuanya terikat kencang. Ketika papan terbuka, terlihat yang ada di dalam itu bukan berbentuk pocongan lagi. Pocongan itu sudah terbuka, hampir setengah telanjang jenazah yang ada di dalam. Ibunya Rian di sini langsung berteriak, "Nak, ibu, nak, ibu jemput kamu, nak. Ibu mau bawa kamu keluar, nak." Tapi tidak ada respon dari jasad yang ada di dalam lubang. Sekarang mereka ini berpikir dan bertanya-tanya, loh kok bisa ya? Ini kok bisa kebuka kayak gitu? Siapa yang membuka? Nah, turunlah bapaknya si Rian, didampingi dengan Pak Ustadz. Mulai bapaknya si Rian di sini mendekatkan wajahnya ke wajah Rian, dan seketika bapaknya Rian di sini terperanjat. Astagfirullahaladzim. Sontak orang yang ada di atas di sini semuanya panik. "Kenapa, Pak? Kenapa, Pak?" tanya saudari-saudari Rian. Rian, Allah, Rian bisa ngomong, Rian hidup. Dicek napasnya, ini ada napasnya. Semuanya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ya memang dalam kondisi lemah anak ini. Langsunglah diangkat jasad tersebut, langsung dibawa ke rumah sakit. Dengan kondisi yang masih ditutupi kain kapan, langsung dibawa ke rumah sakit. Pihak rumah sakit pun di sini bingung. Loh, kok bisa kejadian ini terjadi? Segera dilakukan penanganan. Dokter mengatakan ya, denyut nadinya ada, denyut jantungnya ada, ya cuman lemah. Untung cepat diselamatkan. Dokter mengatakan ya kalau 4 atau 5 jam aja lah belum dibongkar makamnya, kemungkinan besar Rian benar-benar meninggal dunia. Bukan meninggal karena kecelakaan, tapi terkubur hidup-hidup. Nah, peristiwa ini menghebohkan. Banyak di sini cerita-cerita yang menggiring opini kalau yang terjadi ini ada kaitannya dengan sesuatu yang berbau magis, ya. Ada yang mengaitkannya dengan keturunan keluarga, ilmu keturunan keluarga, dan sebahagian besar menganggap peristiwa ini adalah mati suri. Tapi kalau kita terima sebagai mati suri, ini merupakan kejadian mati suri yang paling mustahil bisa terjadi lagi. Karena sudah 3 hari dinyatakan meninggal. 3 hari sudah terkubur dan bisa kembali hidup. Jawaban yang sebenar-benarnya atas apa yang terjadi, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahuinya. Di rumah sakit pun penanganan intensif dilakukan oleh pihak rumah sakit. Bahkan dokter yang memberikan surat pernyataan kalau Rian meninggal dunia
di sini sampai ndak habis pikir dan meminta maaf kepada pihak keluarga. Ya, mungkin aja ini adalah kehilapanku. Mungkin saja ini adalah kesalahanku. Maafkan kalau memang itu adalah salahku. Karena dokter, ya, ketika melakukan pemeriksaan setelah terjadinya kecelakaan yang dialami Rian, semua metode pemeriksaan yang sesuai dengan standar medis, standar kedokteran, melakukan pengecekan untuk jenazah yang baru meninggal, itu semua sudah dijalankan. Tidak ada satupun yang terlewatkan, tapi entah kenapa ini bisa terjadi. Untuk penyebutan nama almarhum Rian yang sedari tadi saya sebut, sekarang sudah tidak kita pakai lagi karena Rian masih hidup. Rian dirawat intensif di rumah sakit, kondisinya lemah sekali. Dari hari dibongkarnya makam, dari hari Rian dibawa ke rumah sakit, Fauzan mengatakan kurang lebih sekitar 2 bulan Rian dirawat di rumah sakit. Ini dalam kondisi tidak sadarkan diri, ya sekitar 1 minggu. Dan ketika pertama kalinya Rian membuka mata, dia dapat kembali melihat dunia ini. Rian ini dalam kondisi ya kayak orang masih linglung. Dia tidak dapat diajak berkomunikasi selama kurang lebih 2 bulan dilakukan perawatan, sampai di mana Rian bisa duduk dengan sendirinya tapi belum bisa berjalan, jalannya ini dipapah. Nah, Rian pun diizinkan untuk pulang. Nah, jadi selama 2 bulan dirawat di rumah sakit, pihak keluarga di sini sama sekali belum bertanya apa yang kamu rasakan, nak, karena memang belum dapat diajak berkomunikasi. Dan dokter pun tidak menyarankan untuk didesak dengan pertanyaan yang berat dulu ya, karena pemulihan memori otak yang sempat terhenti karena dinyatakan meninggal dunia tadi, karena jantung ini sudah tidak berdetak lagi, sudah tidak ada lagi aliran darah dan oksigen ke otak, itu otomatis mempengaruhi kondisi tubuhnya dan yang lebih vital lagi, otak. Dokter pun pesimis di sini menyatakan bahwa kalaupun nanti Rian ini bisa sembuh total, saya hendak memiliki harapan yang besar kalau ingatan yang ada di memori otaknya itu sepenuhnya bisa kembali pulih. Atau Rian ini bisa jadi kayak orang pikun. Nah, itulah gambaran kondisi yang disebutkan oleh dokter. Namun, dokter cuma dapat memprediksi atau menganalisa secara medis, tapi kan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan ketentuan. Yang mati saja bisa dihidupkan, apalagi cuma sekedar mengembalikan ingatan. Dokter lagi-lagi di sini salah dengan mengatakan kalau pesimis Rian ini bisa sembuh total setelah kembali ke rumah. Kedua orang tuanya coba untuk dilakukan beberapa terapi, dilakukan beberapa pengobatan alternatif, termasuk di sini Pak Ustadz setiap malam datang ya, ngaji di rumah tersebut, memberikan istilahnya ya kayak doa-doa lah, mendoakan si Rian ini. Pihak-pihak keluarga, tetangga-tetangga pun ya datang terus biar dilihat sama si Rian, biar ada interaksi lah, tapi belum ada interaksi selama 1 bulan lagi, berarti sudah 3 bulan nggak ngomong apa-apa. Dia diam aja, cuma memperhatikan di sekitar, sampai di mana masuk bulan ke-5 baru di sini Rian dapat komunikasi. Orang pertama yang mendengar suara Rian, yang dapat mengajak Rian berkomunikasi, yaitu adalah ibunya. Apa yang dikatakan Rian kepada ibu? Dia mengatakan, terima kasih. Mungkin kalau bukan ibu, aku sudah mati. Mendengar apa yang diucapkan Rian, teriakan dari sang ibu mengagetkan seluruh orang yang ada di rumah tersebut. Karena setiap harinya orang-orang ini rame ya main ke rumahnya si Rian untuk melihat perkembangan Rian seperti mana. Berlarilah mereka ke kamar, melihat kalau sang ibu tengah memeluk Rian erat sekali dan sambil bertakbir, Allahu Akbar. Kamu udah bisa ngomong, nak. Kamu ingat sama ibu, nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar itu, semua orang yang ada di ruangan tersebut pun menangis, sedih melihat kuasa nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuasa yang betul-betul nyata.
Sudah mati, anak ini bisa hidup lagi. Dokter mengatakan tidak mungkin. Pesimis dia, anak ini bisa ingat. Otaknya pasti kena. Memori otaknya pasti terhapus. Tapi nyatanya dia ingat sama ibunya. Ya memang masih hal kecil lah ya, ibu. Setelah itu, seluruh orang yang ada di ruangan itu dilihatnya satu persatu dan dikenal oleh Rian. Tambah lagi di sini mereka senang melihat kemajuan dari kondisi kesehatan Rian. Mereka sangat senang sekali dan barulah di sini mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang dialami Rian? Ada ndak kamu merasakan sesuatu? Sadar ndak kamu? Kalau kamu sudah 3 hari meninggal, kalau kamu sudah 3 hari kami kubur, kira-kira kamu tahu dan ingat ndak apa yang sudah terjadi? Rian mengatakan bahwa apa yang terjadi diingat Rian itu cuman sepenggal-sepenggal di bagian kecelakaan. Jadi dia ingat keluar dari rumah Fauzan. Dia menuju ke arah taman kota. Memang sepeda motor yang dikendarainya memang ini dalam kecepatan tinggi. Menuju ke arah taman kota dan seketika saja motornya oleng dan dia tidak tahu lagi apa yang terjadi. Tidak merasa sakit, dia tidak mendengar apa-apa, dia tidak melihat apa-apa. Seketika aku kembali terbangun, ini aku melihat kok orang-orang ramai di rumah. Kok orang-orang pada bersedih. Dan aku menyadari kalau tubuhku itu sudah diliputi dengan kain putih. Aku sudah dikafani. Nah, menurut apa yang dirasakan oleh Rian, dia itu tidak bisa bergerak. Dia itu tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Dia cuma bisa menangis, pasrah atas apa yang akan dilakukan ibu dan bapak. Dia mendengar setiap doa orang yang mendoakannya. Semoga amal ibadah diterima. Dia sadar orang-orang ini menganggap kalau Rian itu mati. Tapi yang dirasakan Rian pada saat itu, dia belum mati. Dan ketika jenazah ini dibawa ke kuburan, ketika jenazah ini dimasukkan ke dalam liang lahat, Rian ini tak henti-hentinya berteriak. Dia terus berteriak, menyebut, "Ibu, Bapak, Mbak, tolong." Tapi tak ada satupun dari kalian yang mendengar. Dan sampai di mana? Kuburku pun ditutup. Aku sudah tidak bisa lagi melihat cahaya matahari. Aku sudah tak dapat lagi melihat terangnya dunia ini. Yang kurasakan cuman kegelapan. Perlahan, aku mulai merasa sesak, mulai merasa panas. Dan aku mendengar ketika orang di atasku tengah mendoakanku, tengah membacakan talqin. Nah, disitulah ketika Rian ini mendengar ustadz yang ada di atas, yang di atas kuburnya ini membacakan talqin, seketika suasana gelap itu hilang, terang, kayak pakai lampu. Dan oksigen yang semakin berkurang, karena sudah ditutup ya kuburnya ini, yang tadinya dia sesak napasnya, napas susah. Ketika kuburan itu menjadi terang, nafasnya pun di sini menjadi lega. Nah, di situ Rian merasa kalau dia itu sudah tidak hidup lagi. Rian merasa, oh ini aku bener sudah mati loh. Nyatanya ini udah terang. Ya ini mungkin waktunya malaikat turun. Rian pun sudah pasrah. Dia mengingat ajaran yang diajarkan oleh guru ya, guru agama. Pertanyaan-pertanyaan dalam kubur, yaitu dia ingat. Dan Rian pun sudah mulai merangkai jawaban-jawaban manrobuka. Apa jawabannya? Itu sudah diingat sama si Rian. Jadi setelah selesai pembacaan talqin, hatinya Rian pun di sini kembali merasa sedih. Dia tahu nih, setelah pembacaan talqin berarti orang-orang yang ada di atas ini akan meninggalkan kuburan. Disitulah baru benar-benar Rian ini sendirian di dalam kubur. Dia takut nanti
Ketika semuanya sudah pergi, kuburan kembali gelap, kuburan ini kembali sesak. Di situ Rian kembali menangis. Tolong, berteriak meminta tolong, tapi tidak ada yang dengar. Tangisan Rian, kesedihan Rian di sini seketika terhenti ketika mendengar 7 langkah kaki yang menggelegar. Langkah kaki pertama di sini membuat dada atau membuat jantung Rian bergetar. Getaran itu terasa sekali. Langkah kaki yang kedua membuat di sini seluruh tubuh Rian ini merasa dingin. Langkah kaki ketiga membuat seluruh tubuh Rian merasa kayak merinding gitu, sing gitu. Langkah kaki keempat membuat Rian ingat dengan apa yang sudah dilakukannya, mulai dari kesalahan kecil sampai yang besar, mulai dari kenakalan yang dilakukan sama si Rian. Langkah selanjutnya kembali di sini membuat Rian ingat apa yang telah dilakukannya kepada ibu dan bapak. Dan langkah terakhir di sini, setelah langkah ketujuh terdengar, seketika suasana menjadi hening. Sesaat setelah semua terasa hening, suasana yang dirasakan Rian di dalam kubur, walaupun sudah terang, walaupun sudah tidak sesak lagi, dia mulai merasa kayak mendengar suara-suara yang aneh. Mendengar kalau kayak ada yang nangis, kayak ada yang teriak, mendengar kayak suara-suara pukulan. Di situ membuat hatinya gelisah sekali. Mulai di sini dia mencoba untuk menyelamatkan diri. Mulai dia mencoba untuk membuka pocongannya. Dengan sekuat tenaga dia mencoba untuk membuka pocongan, dan itu dirasakan sama si Rian ini ya kayak 1 harian lah sudah dia 1 hari full ya, mencoba untuk buka pocongannya, terus digoyangkan badannya, tapi kan ikatannya kuat pocongan itu, nggak gampang lah untuk dibuka. Ditambah lagi ya, posisinya kan kecil kuburan itu, cuman pas-pasan ukuran badannya saja. Itu 1 harian dirasakan oleh Rian. Di hari pertama ketika dimakamkan, Rian yang yakin kalau dia ini mati di dalam kubur ini, dia udah pasrah kok malaikat tidak datang-datang. Dia bilang dia mencoba untuk buka pocongannya, mana tahu bisa kebuka. Dia mau naik ke atas karena dia takut mendengar suara-suara aneh, suara tangisan, suara teriakan yang tadinya cuman suara-suaranya saja terdengar. Semakin didengar suaranya, semakin terlihat gambaran apa yang terjadi. Seperti gambaran siksa kubur. Itu tidak dapat saya jabarkan dengan jelas seperti yang tertulis. Ya, saya minta maaf juga ya sama Rian. Saya tidak berani mengatakan itu walaupun ini dialami langsung sama si Rian. Karena hak yang harus menyampaikan ini ya Rian. Takutnya kalau saya sampaikan Rian melihat siksa kubur, apa saja yang dilihat, apa saja yang terjadi, sedikit saja saya salah kalimat, ya berarti saya salah menyampaikan bagian itu, takutnya jadi fitnah. Gambarannya kejadian yang dialami Rian ini layaknya seperti siksa kubur. Itu di hari pertama. Jadi dia takut, dia mencoba untuk lari. Semakin kuat, dia mencoba untuk membuka pocongannya. Semakin kuat niatnya untuk keluar dari kubur, untuk menghindari apa yang terlihat. Takutnya nanti aku digituin. Ini semakin keras ikatan tali pocong itu. Seakan-akan membelit tubuhnya, sampai di mana Rian pun pasrah. Rian pun sadar kalau dia itu sekarang dalam kuburan, berarti menandakan kalau dia udah mati dan bersiap untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Mulai dari situlah Rian ndak berontak-berontak lagi, dia ndak mencoba untuk memaksa membuka pocongannya. Dia lebih tenang dan dia menunggu apa saja yang akan terjadi nanti. Dia pasrah dan akan menghadapinya. Sembari dia mengingat sosok sang ibu. Di dalam hati Rian berkata, seandainya aku bisa minta bantuanmu, Bu, minta bantu ibu keluarin aku dari sini, pastilah ibu langsung keluarin aku. Pastilah ibu yang akan membawaku keluar. Tapi aku ndak bisa lagi ketemu sama ibu. Bu, itulah. Itu terus yang dikatakan Rian.
Jadi semakin dia mengingat ibunya, di sini tanah itu kayak semakin sempit loh. Sisi kiri, sisi kanan ini mengecil. Yang tadinya dia bisa merasakan bernapas dengan normal seperti biasanya, ini semakin dia mengingat ibu, minta tolong sama ibu, kuburan itu semakin kecil, semakin menyempit. Terdiamlah Rian di sini. Dia merasa kalau ada yang salah nih. Apa ya kira-kira yang salah? Lama lagi di sini dia terdiam, dan lagi-lagi kembali Rian mendengar suara-suara aneh. Rian mendengar suara geraman, yang mana suara geraman itu seperti gambaran sosok yang menakutkan, tapi wujudnya tidak terlihat. Suara itu menggeram, dan ketika suara geraman itu terdengar menghentak, Rian merasa kalau seakan-akan tulang-tulang yang ada di tubuh ini rontok. Dia merasa kesakitan. Astagfirullahaladzim, ya Allah tolong. Baru di sini dia menyebut asma Allah. Allahu Akbar, ya Allah, ya Robbi, tolong. Apa itu tolong? Takut sekali yang dirasakan oleh Rian. Baru di sini dia mengingat. Baru di sini dia menyebut yang sepatutnya disebut. Yang sepatutnya diminta pertolongan. Rian kembali terdiam. Seakan-akan di situ dia diberikan Allah cobaan, dan cobaan itu harus difikirkan apa yang seharusnya kulakukan, apa yang seharusnya kuperbuat. Ketika apa yang dilakukan itu salah, itu langsung mendapatkan ganjarannya. Dan ketika apa yang dilakukannya itu tepat, di sini langsung merubah suasana. Seakan-akan seperti itulah yang dialami oleh Rian. Dan ketika setelah kondisi di dalam kuburan itu kembali seperti awal, ya, ndak kecil lagi, ndak pengap lagi, Rian mendengar surah Yasin itu dibacakan dengan jelas sekali. Rian mengikuti ayat per ayat dari apa yang didengarnya, diikutin terus sama si Rian, sampailah ketika ayat 77, 78, 79 dibacakan. Itu terus terulang 3 ayat itu. Jadi ayat 80 itu tidak ada lagi di pendengaran Rian, tidak bisa lagi dia ngikutinnya. Yang terdengar bergema di dalam lubang kuburan itu terus terulang. Ayat 77, 78, 79, balik lagi ke 77, terus terulang. Dan ketika ayat itu bergema di dalam lubang kuburan, pocongan Rian yang tadinya dibuka sekuat tenaga bisa, malah semakin terasa terikat. Nah, di saat gema ayat 77, 78, 79 surah Yasin ini menggelegar di dalam lubang kuburan Rian, kain kafan itu yuk lepas sendiri, dia kebuka sendiri, ikatan-ikatan yang kencang itu kebuka sendiri, tidak perlu pakai tenaga lagi. Kafan itu terbuka dengan sendirinya. Seakan-akan Rian diberikan kebebasan. Dia tidak ngerasa terikat lagi. Dia ngerasa kalau aku nih kayak baru bangun tidur. Rian merasa kalau dia ini tidak lagi di dalam kuburan, tapi kayak berada di dalam kamarnya di atas tempat tidur. Dan di sini kembali membuat Rian ini yakin kalau dia belum mati, kalau Rian ini masih hidup. Semangat hidupnya di sini kembali timbul, yang mana tadi sudah pasrah kalau dia mati. Yang mana ayat 77, 78, 79 di dalam surah Yasin memiliki makna sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Mengingatkan Rian di dalam kubur bahwa yang memiliki kuasa atas langit dan bumi beserta isinya ini cuma satu, tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat menghidupkan yang mati dan dapat mematikan yang hidup.
Allah Subhanahu wa taala lah yang hanya memiliki kuasa. Dan seketika mulut Rian di sini bergerak dengan sendirinya, lisannya berucap sendiri, memohon, meminta kepada Allah, minta penjelasan dengan apa yang dialaminya. Karena Rian ini seperti orang mati tapi memiliki perasaan layaknya seperti manusia yang masih hidup, masih memiliki keraguan. Sedangkan yang dipelajari Rian dari guru ngajinya, dari guru agamanya, yang namanya orang mati, ini sudah tidak ada urusan lagi di dunia ini. Tinggal urusan amal ibadah dengan Yang Maha Kuasa. Rian di sini yakin kalau dia hidup, masih hidup sebagai manusia, belum mati. Tapi kok aku di dalam kubur? Nah, disitulah bibirnya bergerak, bergetar sendiri, lisannya terucap sendiri, memohon, meminta kepada Allah, ya Allah ya Robbi, minta penjelasan dengan apa yang Engkau berikan. Jika aku mati, perlihatkanlah alam kematianku. Kalau aku hidup, keluarkanlah aku dari liang kuburku. Rian pun pasrah, merebahkan tubuhnya, dan disitulah dia sudah tidak dapat mengingat satu kejadian apapun. Sadar-sadar, Rian sudah ada di rumah sakit. Itu yang dialami oleh Rian. 3 hari berada di dalam lubang kuburan. Ndak makan, ndak minum. Ndak merasa haus, ndak merasa lapar. Tidak ada nafsu duniawi kecuali ingatan-ingatan tentang kehidupan di dunia ini. Pelajaran yang sangat besar sekali atas peristiwa yang dialami Rian di dalam lubang kuburan. Subhanallah. Pelajaran untuk kita semua, sahabat-sahabat. Nah, jadi setelah kejadian ini, ya, Fauzan, sahabat baik Rian, yang tahu nakalnya Rian ini gimana, ini sama sekali tidak pernah melihat kalau Rian ini alim, taat beribadah, ya setelah dia mati suri ini. 180 derajat kehidupan Rian berubah. Dan itu juga membuat kehidupan Fauzan berubah dengan sendirinya. Kehidupan keluarga Rian berubah dengan sendirinya tanpa Rian menyuruh mereka untuk beribadah, tanpa Rian menyuruh mereka untuk mengikuti, ikutin aku nih. Gambaran kehidupan sudah kudapat dari mati suriku. Nggak, sama sekali nggak ada. Ibadah Rian ya ibadah sendirilah dia. Nggak ada ngajak-ngajak orang. Tapi setiap orang yang bertemu dengan Rian ini sadar bahwa kehidupan setelah kematian itu nyata. Ini anak sudah pernah merasakannya. Otomatis tidak perlu kita suruh, yang memiliki kesadaran pasti akan sadar dengan sendirinya. Pelajaran yang sangat penting sekali. Dan inilah sebuah kisah misteri. Mati suri selama 3 hari. Kisah nyata yang dialami oleh Rian, sahabat baik Fauzan. Selanjutnya, di sebuah kisah misteri, saya akan kembali menceritakan kisah-kisah menarik untuk sahabat semua. Jangan lupa untuk like video ini, bagikan video ini, karena sangat penting sekali. Banyak isi di dalam video ini, sahabat-sahabat. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Semoga kisah ini bermanfaat. Saya Rio Wijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.